Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nabila Mikaelia dengan NIM 21011054040 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka. Oke teman-teman semua, hari ini kita akan belajar tentang penggunaan software Bagatrix dalam matematika. Nah, yang akan kita pelajari hari ini, yang pertama ada apa itu Bagatrix, yang kedua ada kelebihan dan kekurangan dari Bagatrix, yang ketiga manfaat software Bagatrix, yang keempat tools yang ada dalam Bagatrix, yang kelima belajar tentang contoh penerapan soal matematika dalam aplikasi Bagatrix. Oke, yang pertama, apa itu Bagatrix? Bagatrix adalah software yang dapat digunakan untuk menyelesaikan berbagai persoalan matematika, di antaranya yaitu aljabar, geometri, kalkulus, trigonometri, bahkan permasalahan berupa grafik. Nah, perkembangan Bagatrix yaitu dalam sejarah perkembangannya, Bagatrix Inc. membuat software problem solve pada kisaran tahun 2010 dan mengembangkannya sehingga ada berbagai software dengan fungsi yang sesuai dengan materi matematika. Software-software yang dibuat oleh Bagatrix Inc. dikelompokkan dengan melihat fungsinya, terdiri dari Algebra 1 Solve, Algebra 2 Solve, Basic Math Solve, Calculus Solve, Chemistry Solve, College Algebra Solve, Equation Invention, dan lain-lain. Nah, gimana sih kelebihan dan kekurangan dari aplikasi Bagatrix ini? Kelebihan yang pertama, dapat menggambar grafik secara manual sehingga dapat mengevaluasi gambar yang dibuatnya. Yang kedua, yaitu dapat menguatkan konsep persamaan grafik fungsi. Yang ketiga, yaitu dapat memungkinkan siswa lebih memahami matematika, terutama dalam bidang persamaan grafik fungsi. Yang keempat, yaitu dapat menyelesaikan soal dan dilengkapi dengan langkah-langkah penyelesaian secara lengkap. Lalu kelebihan yang kelima, yaitu terdapat tes yang dapat mengukur kemampuan siswa dengan tingkat kesulitan tertentu. Nah, aplikasi Bagatrix ini juga memiliki kekurangan. Yang pertama, terlalu banyak aplikasi yang tersedia untuk menyelesaikan tipe soal yang berbeda. Yang kedua, penginputan soal yang sedikit sulit karena memerlukan ketelitian yang dalam. Yang ketiga, penjelasan step yang menggunakan bahasa Inggris. Lalu kekurangan yang keempat adalah tidak dapat menggambarkan grafik 3 dimensi. Nah, oke, sekarang kita belajar tentang manfaat dari software Bagatrix ini. Yang pertama, dapat membantu proses pembelajaran. Artinya, pendidik dapat memanfaatkan software Bagatrix ini untuk menyelesaikan soal matematika yang berhubungan dengan matematika dasar, aljabar, trigonometri, kalkulus, geometri, statistik, dan lain sebagainya. Lalu manfaat yang kedua yaitu menyelesaikan masalah integral. Terdapat langkah-langkah penyelesaian dari masalah integral tertentu sehingga pemahaman konsep tersebut akan lebih mudah, efisien, dan dapat menarik minat peserta didik terhadap matematika. Lalu manfaat yang ketiga yaitu dapat meningkatkan kualitas mengajar. Pengajaran dengan penggunaan software Bagatrix ini, baik di sekolah maupun di rumah, ini tentu saja dapat meningkatkan efektivitas dan kualitas dalam mengajar ataupun belajar. Nah, apa aja sih bagian-bagian dari Bagatrix? Jadi, Bagatrix ini dibagi menjadi beberapa bagian aplikasi yang sesuai dengan materinya. Yang pertama ada Algebra Solve, yang kedua ada Geometry Solve, yang ketiga ada Calculus Solve, lalu yang keempat ada Graphing Solve, yang kelima ada Pre-Calculus Solve, lalu yang terakhir ada Trigonometry Solve. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan membahas tentang tools yang ada dalam Bagatrix. Nah, ini adalah tampilan awal ketika teman-teman membuka aplikasi Bagatrix. Lalu selanjutnya ada fungsi-fungsi dalam main menu yang ada dalam Bagatrix. Yang pertama ada notebook, yang fungsinya adalah untuk menciptakan catatan baru yang menampung semua masalah. Lalu ada problem, yang fungsinya adalah untuk tempat menginput persoalan matematika yang akan dipecahkan.
Lalu yang ketiga ada graph yang fungsinya adalah untuk membuat grafik dari persoalan yang diinput. Lalu ada tes yang fungsinya adalah untuk membuat tes atau ujian dalam pilihan ganda yang dapat dicetak. Lalu ada dokumen yang fungsinya adalah untuk membuat data menggunakan simbol-simbol matematika. Lalu ada open, di sini fungsinya adalah untuk membuka catatan yang disimpan. Lalu ada save yang fungsinya adalah untuk menyimpan catatan setelah mengerjakan soal yang berisi semua masalah. Lalu ada print yang fungsinya adalah untuk mencetak isi atau jawaban yang berada di bagian halaman kerja Bagatrix. Lalu ada sign, ini fungsinya adalah untuk mengikut uji tes, untuk membuat uji tes dengan daftar peserta yang akan mengikuti ujian tersebut. Lalu ada data, ini fungsinya adalah untuk menyimpan data peringkat hasil ujian. Lalu yang terakhir ini fungsinya adalah untuk mengunjungi website Bagatrix. Nah, di dalam Bagatrix ini ada menu Notebook Explorer. Nah, menu Notebook Explorer ini berfungsi untuk menyelesaikan masalah dalam bentuk grafik, tes, dan dokumen yang telah terbuka. User atau pengguna dapat mengubah nama objek dalam notebook dengan mengklik dan menyoroti mereka dalam Notebook Explorer. User atau pengguna juga dapat menyembunyikan atau menampilkan Notebook Explorer dengan masuk ke menu dan memilih tools, lalu pilih Notebook Explorer. Menu yang selanjutnya ada Help Content. Help Content ini berisi bantuan jika user atau pengguna mengalami kesulitan pada saat menggunakan Bagatrix. Lalu ada menu Glossary. Di sini fungsinya adalah untuk memberikan daftar abjad dari ratusan istilah matematika. Lalu selanjutnya kita masuk ke penerapan Bagatrix dengan contoh soal. Di sini saya punya satu soal, yaitu selesaikan soal berikut menggunakan Geometry Solve. Tentukan besar sudut B dengan sudut A yaitu 45 derajat. Nah, begini gambarnya teman-teman. Oke, selanjutnya mari kita buka aplikasi Bagatrix. Nah, oke teman-teman, jadi ini kita langsung aja masuk ke aplikasi Bagatrix. Kemudian nanti tampilan awal akan seperti ini. Ini aplikasi Bagatrix yang Geometry Solve ya. Kemudian caranya adalah kita pencet ini problem. Kemudian pilih yang pensil, lalu kita pilih yang segitiga, karena kan tadi soalnya adalah segitiga siku-siku. Nah, kemudian tadi udah diketahui bahwa sudut A adalah 45 derajat. 45 derajat, dan yang akan kita cari adalah berapa sudut yang ada di B. Nah, caranya adalah kita klik yang answer. Kemudian kita pencet step, pencet lagi step. Nah, nanti di sini di lembar kerja aplikasi Bagatrix akan secara otomatis menunjukkan berapa nilai sudut yang ada di 45 derajat. Coba sekarang kita buktikan apakah benar bahwa sudut B ini adalah 45 derajat. Nah, kita tahu ya bahwa segitiga itu memiliki sudut 180 derajat. Ya kan? Nah, di sini dari gambar udah diketahui ini karena ini siku-siku, otomatis ini sudutnya sebesar 90 derajat. Lalu yang udah diketahui ini 45 derajat, berarti berapa sisanya? Caranya adalah 180 derajat dikurang dengan 90 derajat dikurang dengan 45 derajat. Hasilnya adalah 45 derajat. Nah, dari sini kita jadi tahu bahwa
berarti aplikasi ini, di aplikasi Geometry Solve ini benar. Nantinya nggak mungkin salah dong, karena ini merupakan aplikasi yang dapat membantu kita untuk menyelesaikan persoalan matematika. Jadi tidak ada keraguan lagi bahwasanya apakah ini benar, apakah ini salah. Ini udah tidak ada keraguan lagi, karena yang pasti ini jawabannya pasti benar. Asalkan nantinya kita menginput soalnya atau menginput permasalahannya itu secara benar. Nah, oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang penggunaan trigonometry solve, yaitu merupakan rangkaian dari Bagatrix. Oke, pertama kita buka dulu aplikasinya dengan mengklik 2 kali, kemudian kita tunggu. Nah, lalu muncul seperti ini, kita pencet problems, kemudian kita tulis persamaan trigonometrinya, yaitu sin 135 derajat. Di situ ada simbol derajat, kemudian ditambah, kita tulis tanda tambah pada keyboard, kemudian cos 135 derajat, kemudian ditambah dengan tan 135 derajat. Nah, kemudian kita pencet enter pada keyboard, lalu kita pencet step terus menerus, pencet lagi, lalu terus kita pencet terus sampai menemukan tanda checklist hijau seperti ini. Nah, itu merupakan hasil akhir dari permasalahan trigonometri tersebut. Nah, ini layar kerjanya bisa kita pindahkan seperti ini supaya bisa melihat jawabannya lebih leluasa. Nah, seperti itu teman-teman. Lalu jika sudah, kita bisa pencet erase atau menghapus, lalu pencet yes. Nah, seperti itu teman-teman. Oke teman-teman semua, kali ini kita akan belajar atau saya akan menjelaskan tentang penggunaan prekalkulus solve. Mari pertama kita buka dulu aplikasinya. Kemudian muncul seperti ini. Lalu kita pilih yang problem. Kemudian kita tulis soalnya. Misalkan saya soalnya adalah 5x plus 5x plus 2 sama dengan x min 3. Kemudian kita pencet enter pada keyboard. Kemudian jika tanda step ini udah kelap-kelip kayak gini, ini kita tinggal klik aja, klik terus sampai muncul tanda checklist hijau seperti ini. Nah, di sini terdapat beberapa langkah cara pengerjaannya. Kalian bisa baca sendiri aja bagaimana penyelesaiannya untuk mendapatkan nilai X sama dengan minus 5/4. Nah, untuk melihat bentuk grafik dari persamaan 5x plus 2 sama dengan x min 3 seperti apa, kalian bisa mengklik fitur ini, fitur graph. Lalu muncullah seperti ini. Jadi nilai x sama dengan minus 5/4 itu berada pada garis yang merah ini. Begitu teman-teman. Jika sudah, kalian bisa erase, lalu pencet yes, kemudian kalian bisa melihat kembali langkah-langkah yang tadi dengan memilih yang ini, problem 1. Nah, muncul kembali. Nah, ini lembar kerjanya bisa kalian pindah-pindahkan dengan cara mengklik 2 kali pada touchpad atau pada mouse, kemudian tahan seperti ini. Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan aplikasi Algebra Solve, yaitu rangkaian dari Bagatrix. Yang pertama, kita buka dulu aplikasinya dengan mengklik 2 kali pada mouse, kemudian kita tunggu, lalu muncul halaman seperti ini. Kita pencet problems, kemudian kita tulis soalnya. Misalkan saya soalnya adalah bentuk pecahan.
Berarti saya pencet pilihan pecahan, lalu kurung, kemudian X plus Y dikuadratkan. Ini ada simbol kuadrat, kemudian dikuadratkan, dikurang 2XY. Lalu penyebutnya adalah X dikali Y. Nah, jika sudah, klik enter pada keyboard, kemudian loading, lalu kita pencet step, terus pencet terus sampai muncul tanda centang hijau seperti ini. Nah, yang di atas ini adalah langkah-langkah pengerjaannya. Kemudian layar kerjanya juga bisa digerak-gerakkan seperti ini dengan cara mengklik 2 kali, lalu tahan, terus bisa juga di scroll seperti ini. Kemudian jika sudah, nah itu adalah hasil akhirnya. Nah, kemudian jika sudah, kalian bisa menghapus, erase, kemudian yes. Nah, begitu teman-teman. Oke semuanya, teman-temanku, semoga kalian bisa mengerti apa yang saya ajarkan pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.